warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Rusdi, SUD MPDI. Yang saya hormati Pak pemateri pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ja'far As-Sadiqi, Ustadz Muhammad Ma'rufi, Ustadzah Fuidatul Khairi Soba, dan Ustadzah Saidatul Fatiyah, serta juga anggota pada kajian Ramadan ini yang saya banggakan. Untuk mengawali kajian pagi ini, mari kita sebelumnya melakukan tawasul dengan istighfar, syahadat, dan salawat kepada Nabi, lalu membaca surat Al-Fatihah bersama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. شيء لله لهم الفاتحة. خصوصا إلى مؤسسي معهد القادر ومدرسي معلمين وجميع المساهمين في تأسيس جامعة جاي حجي أحمد مزكي شاه جنبر وكل ما له فضل في قيام هذا المجلس المبارك. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mari kita membaca doa sebelum belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. rabbi warzuqni fahma syrah li sadri wa yassir Wa li yassir li amri wa amri qawli yafqahu qawli. Ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa 'amalan shalihah waj'alhu ilman nafi'an mubarakah fi hadhihi syahril mubarak. Alhamdulillah, baik, pada pagi kali ini kita memasuki pertemuan ke-8. Materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang hati dan ilmu pada kitab Ajaibul Qalb, yang mana akan disampaikan oleh, langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ja'far As-Sadiqi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan manusia dengan iman dan ilmu, serta salawat salam semoga tercurah
kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dalam menyucikan hati dan menuntut umat dengan ilmu. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rusdi, SUD MPDI, Kaprodi PAI Pasca Sarjana UIN Khamas, serta teman-teman mahasiswa pasca sarjana yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang penuh berkah di bulan Ramadan ini, kita bersama-sama mengikuti kajian Kitab Ajaib Al-Qalb, Hati dan Ilmu, sebuah kajian yang mengingatkan kita bahwa ilmu tidak cukup berhenti pada akal, tetapi harus hidup dan berpengaruh di dalam hati. Ah, di sini saya akan memaparkan beberapa judul, diantaranya adalah relasi hati, kolab, ilmu, dan tingkatan keimanan. Yang pertama adalah hati sebagai pusat ilmu. Dalam Islam, pusat sejati ilmu bukan hanya akal, melainkan adalah hati. Hati merupakan unsur batin yang halus, tempat bersemayamnya pengetahuan hakiki dan penggerak sikap serta perilaku manusia. Akal berperan sebagai alat berpikir, bantu berpikir, sementara hati adalah wadah utama yang menentukan apakah ilmu tersebut hidup dan berpengaruh. Relasi hati dan ilmu diibaratkan seperti cermin dan objek. Ilmu adalah hakikat realitas, sedangkan hati adalah cermin yang menenangkannya. Jika hati bersih dan jernih, kebenaran akan tampak jelas. Sebaliknya, hati yang kotor akan mengaburkan, bahkan mendistorsi kebenaran. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 11, maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa hati memiliki kemampuan melihat kebenaran, bukan sekadar memahami secara rasional. Oleh karena itu, kualitas ilmu seseorang sangat berpengaruh pada kebersihan dan kesiapan hati. Selanjutnya, 5 penghalang masuknya ilmu ke dalam hati. Meskipun setiap hati memiliki potensi menerima ilmu, terdapat Halo. Ah, saya ulangi lagi, meskipun setiap hati memiliki potensi menerima ilmu, terdapat 5 penghalang utama yang menghambatnya. Yang pertama adalah ketidaksiapan hati, yang kedua maksiat dan dominasi syahwat, yang ketiga salah arah pencarian, yang keempat taklid buta dan fanatisme, yang kelima ketidaktahuan metode memperoleh ilmu. Apabila penghalang-penghalang ini menutupi hati, maka cahaya kebenaran tidak akan nampak. Meskipun seseorang memiliki banyak pengetahuan, sebagaimana sabda Nabi, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adama lanadharu ila malakutis samawat. Seandainya setan-setan tidak mengelilingi hati anak Adam, niscaya mereka dapat melihat kerajaan langit. Hadis ini menegaskan bahwa penghalang batin bukan kekurangan potensi yang menutup kemampuan hati dalam menenangkan hakikat kebenaran. Yang selanjutnya, terdapat 3 tingkatan keimanan. Keimanan manusia terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah imannya orang awam yang didasarkan pada taklid dan pengaruh lingkungan. Yang kedua, iman mutakallimin, yaitu iman yang disertai dalil rasional, namun masih bergantung pada proses berpikir. Yang ketiga, imam arifin, yaitu iman yang lahir dari
penyaksian batin dan keyakinan yang terang. Kesimpulannya itu, hati merupakan pusat ilmu dan keimanan dalam Islam. Ilmu yang sejatinya tidak hanya dipahami oleh akal, tetapi harus menetap dan ilmu dalam hati yang bersih. Penyimpangan ilmu dan iman bukan disebabkan oleh keterbatasan fitrah manusia, melainkan oleh penghalang-penghalang batin yang menutupi hati. Melalui penyucian hati, pengamalan ibadah, dan pencarian ilmu yang benar, manusia dapat naik dari iman taklid menuju iman yang disertai ma'rifah hakiki. Dengan demikian, kualitas keimanan dan kedekatan manusia kepada Allah sangat ditentukan oleh sejauh mana hati dijaga, disucikan, dan diterangi oleh ilmu. Sekian penjelasan oleh saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ma'rufi. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Kiai Muhammad Rusdi serta kawan-kawan mahasiswa pasca sarjana yang saya banggakan. Baik, saya akan meneruskan pembahasan daripada pembahasan sebelumnya dari Ustadz Muhammad Ja'far As-Sadiqi, yakni tentang penjelasan ya nuhalil qalbi bil idafati ila aqsamil ulumil aqliyati wad diniyati wad dunyawiyati wal ukhrawiyati. Di sini menjelaskan tentang kondisi hati yang disandarkan pada beberapa pembagian ilmu, yakni dari ilmu akidah, ad-diniyah, dunyawiyah, dan uhid. Hati bukan sekadar organ fisik, namun hati itu adalah pusat kesadaran, pengetahuan, dan penerimaan cahaya kebenaran. Jadi hati itu sama halnya seperti cermin. Itu bersih akan memantulkan hakikat, kalau itu kotor nanti akan terhalang dari suatu kebenaran. Nah, itu hati. Dikatakan di dalam kitab Ihya bahwa innal babi gharizihi musta'addun liqabuli lil ma'lumati masa baqa. Jadi sesungguhnya hati itu pada fitrahnya, pada lumrahnya itu siap untuk menerima hakikat dalam beberapa pengetahuan, tergali hati-hati yang sudah disebutkan dari Ustadz Diki barusan, yang mengalami 5 penghalang, maka di sana hati tersebut tidak bisa menerima ilmu. Jadi tafsirnya hati itu sudah menerima semua ilmu. Terus daripada itu, ilmu itu ada beberapa macam, yaitu walakinnal ulum allati tahullu fihi tanqasimu ila aqliyatin wa ila syar'iyatin wal aqliyatu tanqasimu ila daruriyatin wa muktasabatin wal muktasabatu ila dunyawiyatin wa ukhrawiyatin. Jadi ilmu yang pertama itu ilmu akliyah. Ilmu akliyah itu terbagi menjadi ilmu itu terbagi menjadi 2, yaitu ada ilmu akliyah dan ilmu syar'iyah. Apa itu ilmu akliyah? Yaitu amal akliyatu fana'ni biha ma taqdi biha gharizatul aqli wala tujadu bit taqlidi was sama'i. Yaitu apa? Ilmu yang diputuskan oleh naluri akal dan tidak lahir sekadar mengikuti orang lain atau yang menarsa. Itu ilmu akliyah. Kemudian ilmu akliyah itu bagi menjua itu dori dan ilmu muktasab. Apa ilmu dori? Doru itu adalah jadi man ain husilat wala fahusilat itu ya. Di ilmu yang diperoleh oleh seorang tersebut tidak tahu bagaimana ilmu itu diperoleh,
kemudian kapan ilmu itu diperoleh. Jadi ilmu daruri itu ilmu yang secara memang benar-benar diketahui tanpa harus ada pengetahuan sebelumnya. Memang bisa dari panca indera itu, tanpa harus adanya dalil ataupun tanpa bertaklid. Itu ilmu daruri. Kayak semisal halnya untuk mengetahui api itu panas, tidak harus mempelajari, cukup kita merasakan dengan panca. Nah, itu juga disebut ilmu daruri. Kemudian contoh-contohnya kalau di dalam kitab Ihya itu seperti apa? Ilmil insani bi anna syakhsal wahida la yakunu fi makanaini. Atau contoh yang kedua, wasai al-wahida la yakunu hadisan qadiman mawjudan ma'duman ma'an. Contoh yang pertama yaitu tidak mungkin satu orang itu berada di dua tempat sekaligus. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu sesuatu yang tidak mungkin dua hal yang saling bertentangan itu berkumpul dalam satu tempat. Kemudian mengapa ilmu tersebut dinamakan ilmu daruri? Karena manusia itu menemukan dirinya sejak kecil memang sudah mengetahuinya sendiri. Tidak ingat kapan dia belajar, kemudian dia tidak sadar proses berpikirnya, maka itu disebut ilmu daruri. Imam Ghazali berfatwa menambahkan bahwa akni annahu la yadri lahu sababan wa illa falaysa yakhfa alaihi annallaha huwa alladzi khalaqahu wa hadahu. Maksudnya apa? Jadi menurut Imam Ghazali, manusia tidak mengetahui sebab langsung, sebab empiris dari pengetahuan itu. Namun Allah lah yang menciptakan akan hal itu dan memberi petunjuk akan hal itu. Jadi tidak menutup kemungkinan pengetahuan yang kita tahu itu tidak akan terlibat dari Allah itu sendiri. Meskipun kita tidak tahu bagaimana itu prosesnya terjadi, kok bisa-bisa kita tahu, tapi itu tidak akan terlepas dari Allah itu sendiri. Nah, itu ilmu daruri. Kemudian yang kedua adalah ilmu muktasab. Apa ilmu muktasab? Yaitu wahiyal mustafadu bitta'allum wal istidlal. Yaitu ilmu yang diperoleh melalui hal belajar atau dari pencarian dalil. Nah, itu ilmu muktasab. Kemudian lanjut tentang ilmu ad-diniyah. Apa itu ilmu ad-diniyah? Amal ulum ad-diniyah fahiyal ma'khudatu bi tariqit taqlidi minal anbiya'i salawatullahi alaihim wa salamuhu wa dzalika yusallu bi ta'allumi li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa fahmi ma'anihima ba'da sama'i. Jadi ilmu diniyah itu adalah ilmu yang diperoleh melalui jalur taklid daripada nabi. Berbeda dengan ilmu akliyah yang lahir daripada daya fikir. Ilmu agama di sini bersumber daripada wahyu yang disampaikan oleh para nabi. Biasanya ilmu-ilmu yang agama di sini biasanya berkaitan tentang akidah, tentang ibadah, tentang syariat, tentang akhlak. Ilmu agama tidak otomatis hadir dalam diri manusia, namun ilmu agama di sini harus diperoleh melalui proses belajar, mengaji, mendengar penjelasan dari seorang guru, kemudian menghafal, tadabbur, dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya mendengar dan menghafal saja, namun di dalam ilmu agama di sini harus juga memahami makna, terus mengistimbati hukumnya, menghayati kandungan batinnya. Dalam perspektif spiritual atau tasawuf, ilmu agama di sini bagaikan cahaya, itu ya. Ia masuk ke dalam hati yang bersih, bukan sekedar informasi, tetapi transformasi, bentuk transformasi. Jadi ilmu agama jatinya itu bukan hanya hafalan saja, tapi perubahan dalam hati. Kemudian lanjut di ilmu dunyawiyah. Dunyawiyah di sini termasuk ya. Ilmu dunyawiyah di sini termasuk pembagian dari muktasab, yakni ilmu muktasab yang dunyawiyah dan ukhrawiyah. Kalau dunyawiyah di sini adalah ilmu berkaitan dengan kemaslahatan di kehidupan dunia dan diperoleh melalui belajar dan usaha. Apa saja itu ilmu dunyawiyah? Faduriyatu ka'ilmi tibbi wal hisabi wal handasati wan nujumi wasairil hirafi
wasonaati, yaitu kayak ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu geometrik ataupun lain-lain. Nah, itu termasuk ilmu duniawiyah. Sementara untuk ilmu ukhrawiyah itu bagaimana? Yaitu ilmu yang menerangkan tentang keadaan-keadaan hati, penyakit hati kayak semisal riya, ujub. Nah, itu termasuk ilmu ukhrawi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadzah Widatul Khairissabar. Pada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, Mbak, terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari dua pemateri sebelumnya mengenai relasi hati atau qalb dengan ilmu. Nah, jadi di sini untuk tempatnya ilmu sendiri itu adalah qalb, yang mana kita sebut dengan atau kita sebut dengan hati. Nah, qalb di sini yang dijadikan sebagai tempat ilmu di sini yaitu qalb yang secara batin. Jadi kan kemarin-kemarin pada kajian-kajian sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa qalb itu ada dua, yaitu ada yang zahir dan ada yang batin. Nah, di sini untuk tempatnya ilmu sendiri itu merupakan qalb yang secara batin. Nah, pada pembahasan ini terdapat gambaran antara ilmu dan juga hati, yang mana hati ini digambarkan sebagai cermin, kemudian ilmu sendiri digambarkan dengan benda. Jadi bagaimana hakikat ilmu atau benda yang diibaratkan benda itu ketika menghadap kepada cermin maka akan memantulkan hakikat dari ilmu itu sendiri. Kemudian terdapat di sini disebutkan bahwa terdapat 5 penghalang daripada halangnya ilmu, terhalangnya hati pada ilmu. Yaitu yang pertama, hati belum mampu. Yang mana di sini seperti hatinya anak-anak. Jadi hatinya anak-anak itu kan masih belum belum secara terbuka ya hatinya, belum lebih dewasa. Jadi mereka itu hanya memahami melalui panca indera saja, tidak melalui hati mereka. Mereka juga tidak mungkin tidak terlalu paham kalau kita itu menjelaskan hal-hal yang lebih sulit dari yang mereka itu pahami. Nah, jadi di sini karena hati mereka belum mampu, maka di situ hakikat dari ilmu itu masih belum bisa terpantulkan dari hati mereka. Kemudian penghalang yang kedua yaitu karena kotornya maksiat dan kejelekan dari banyaknya syahwat yang bertumpuk-tumpuk di permukaan hati. Jadi maksudnya di sini hati yang bersih itu dapat terhalang dari ilmu apabila hati itu sedang kotor atau terlalu banyak maksiat dan juga menumpuk syahwat yang buruk seperti itu. Kemudian penghalang yang ketiga itu tidak sejajar dengan hakikat yang dicari, atau di sini nah di sini hati yang baik dan patuh sekalipun bening, terangnya kebenaran tidak bisa tampak jelas dalam hatinya jika ia tidak mencari kebenaran. Nah, jadi seseorang itu apabila tidak mencari kebenaran, tetapi hanya hanya patuh saja, itu tidak akan mampu akan terhalang dari ilmu. Hati itu akan terhalang dari ilmu. Kemudian yang keempat yaitu hijab atau penghalang.
Hamba yang patuh dan mengekang syahwatnya dan hanya berpikir tentang hakikat sesuatu, terkadang hakikat itu tidak bisa tersingkap. Seperti yang terjadi pada kaum mutakallimin dan para fanatisme manhaj. Bahkan banyak orang-orang soleh yang bertafakur tentang kerajaan langit bumi terhijab sebab taklid buta yang mengakar dalam hatinya. Jadi seseorang yang taklid buta mengenai ilmu itu, maka ilmunya itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang bersih. Penghalang yang kelima yaitu tidak mengetahui arah yang dicari. Jadi meskipun seseorang itu telah mempelajari ilmu, akan tetapi dia itu tidak tahu tujuannya dia mencari ilmu itu apa, seperti itu. Nah, itu akan terhalang masuknya ilmu ke dalam hati. Nah, di sini meskipun terdapat 5 penghalang tersebut, bahwa pada dasarnya hati itu pada fitrahnya dapat mengetahui hakikat daripada ilmu. Akan tetapi di sini terdapat 5 penghalang tersebut, yang mana seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi semua orang itu kan dalam fitrahnya memang dilahirkan sebagai dalam keadaan yang suci atau Islam ya. Akan tetapi seseorang ini, manusia ini akan mengikuti apa yang biasanya diikuti oleh orang tuanya. Jadi agama yang diikuti oleh orang tuanya. Nah, maka di sini digambarkan bahwasanya terdapat penghalang tersebut untuk masuknya ilmu ke dalam hati. Selanjutnya, bentar ya. Waktunya tinggal 1 menit ya, Mbak. Oke. Kemudian terdapat tingkatan-tingkatan yang sudah disebutkan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, yang mana terdapat tingkatan yang pertama yaitu imannya orang awam. Jadi di sini imannya orang awam ini iman yang secara taklid buta. Jadi mereka itu hanya meyakini melalui taklid saja. Jadi tidak mencari lebih dalam ilmu agama yang benar seperti itu. Kemudian yang kedua, tingkat yang kedua yaitu imannya mutakalimin, yakni iman yang dikombinasi dalil yang bermacam-macam. Yang mana di sini tingkatannya itu lebih dekat kepada imannya orang awam. Jadi kalau orang-orang yang pada iman yang tingkatan yang kedua ini, imannya mereka itu sebenarnya sudah bisa memahami suatu ilmu, akan tetapi karena mereka itu pemahamannya tidak benar, jadinya mereka itu ilmu yang harusnya benar itu menjadi salah. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu imannya arifin atau orang yang kenal kepada Allah, yakni iman yang menyaksikan dengan cahaya keyakinan. Nah, selanjutnya ilmu sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ilmu secara akliyah dan ilmu secara syar'iyah. Nah, kalau ilmu akliyah di sini juga dibagi menjadi 2. Yaitu di sini ada ilmu akliyah. Nah, ilmu akliyah di sini yaitu ilmu yang berdasarkan pada akal. Jadi mereka itu bisa mengetahui ilmu walaupun tidak melalui belajar, seperti kita mengetahui anggota tubuh kita. Kemudian kita mengetahui ilmu-ilmu yang dasarnya memang sudah kita ketahui walaupun tidak melalui belajar. Kemudian untuk ilmu syariah sendiri atau ilmu agama itu harus melalui belajar, dan kita itu harus taklid kepada para nabi dan juga para ulama-ulama sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Saidatul Mardiah. Pada beliau saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami takzimi Bapak narasumber hari ini di kajian tasawuf, yaitu Bapak Dr. Kiai Muhammad Rusdi, SUD, MPD. Baik, kali ini saya dan teman-teman, maaf, teman-teman pasca sarjana. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kaitannya antara relasi hati dengan ilmu ya. Jadi dalam kitab Kimia Usaha karya Imam Al-Ghazali yang kita kaji yaitu bahwa hubungan antara hati atau al-qalb dengan ilmu itu jadi bukan sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi hubungan keduanya itu bukan sekedar keterkaitan biasa, namun kedua Loh, keluar. Ya. mohon maaf ini sinyal ya. Di sini lagi mendung setiap hari hujan. Baik, saya lanjutkan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa relasi antara hati dan ilmu itu bukan sekedar hubungan yang biasa saja. Namun keduanya itu merupakan atau membentuk simbiosis spiritual yang menjadi penentu utama keselamatan dan kebahagiaan manusia. Jadi Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi atau kedudukan, melainkan lahir dari hati yang bersih melalui ilmu yang benar serta amal yang tulus. Di kitab ini juga Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hati adalah pusat kesadaran spiritual manusia, sedangkan ilmu yang sejati bukan sekedar yang menambah pengetahuan, namun ilmu itu yang sejati adalah ilmu yang mampu menumbuhkan rasa takut kepada Allah, kemudian dapat membentuk akhlak yang mulia dan dapat menghidupkan hati. Jadi keseharian kalau hatinya hidup akan selalu dikaitkan atau digantungkan kepada Allah. Jika ilmu tidak membawa perubahan dalam hati, maka ilmu itu justru menjadi hujah atas diri manusia sendiri, yakni menjadi beban yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian hubungan antara keduanya, relasinya itu seperti sifat timbal balik. Ilmu diibaratkan cahaya, sedangkan hati adalah wadah atau cermin yang menerima cahaya tersebut. Jadi sama dengan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa al-ilmu nurun, kalau al-qalbu kal mir'ah ya, al-qalbu mir'atun yaitu. Jadi ilmu itu adalah hati itu adalah cermin yang akan memantulkan cahaya. Jadi bila seseorang mempraktikkan atau kesehariannya menampilkan sesuatu yang baik, berarti itu menunjukkan bahwa pancaran cahayanya atau pancaran ilmunya itu juga yang dimiliki adalah merupakan ilmu yang benar atau ilmu yang ilmu yang membawa kebijaksanaan gitu ya. Jadi hati merupakan cerminan dari ilmu itu. Kemudian ya sebaliknya apabila kita berkaca atau menampilkan sesuatu yang jelek, maka
Itu menandakan bahwa ilmu yang sedang diterima adalah ilmu yang tidak dikaitkan dengan hati yang yang bersih. Ilmu berfungsi ya, fungsinya ilmu itu yaitu berfungsi menyucikan hati, sementara hati yang bersih akan mampu memahami ilmu yang benar. Jadi sesuatu yang kita tampilkan kebenaran, ya, menunjukkan sesuatu yang hak yang sesuai dengan syariat berarti ilmunya itu adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah diperoleh dari proses penyucian hati. Eh, itu jadi simbiosis antara hati dan ilmu kaitannya sangat erat, tidak ada yang harus didahulukan. Nah, jadi kalau ditanyakan mana yang harus didahulukan antara hati dan ilmu. Jadi Imam Al-Ghazali itu menjawab kalau secara metodologis ilmu harus didahulukan. Alasannya yaitu karena seseorang tidak mungkin menyucikan hati tanpa mengetahui apa saja penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Itu. Jadi kalau ya secara metodologis itu yang harus didahulukan adalah hati terlebih dahulu, ilmu terlebih dahulu. Karena dengan ilmu maka kita akan mengetahui ciri-ciri hati yang sakit ya atau penyakit hati, kemudian cara mengobatinya, baru kita akan bisa mengetahui. Namun secara tujuan, kalau dilihat dari secara tujuannya menurut Imam Al-Ghazali, yaitu bahwa hati tetap yang utama karena hati adalah pusat keselamatan manusia. Ilmu hanyalah sarana untuk memperbaiki dan membersihkan hati. Yaitu jadi dengan demikian keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang mana yang mau didahulukan kalau menurut saya ya yang menurut Imam Al-Ghazali yang secara metodologis. Kita sudah kalau sekarang kita sudah merasa ada kejanggalan ketika emosi yang meluap, kita terkadang ketika dibawa rebahan kita akan menyadari kenapa kok moro-moro kita marah, emosi dan lain sebagainya, kenapa kok sampai berlebihan. Kita sebenarnya sudah tahu penyakitnya. Jadi sekarang berarti yang harus kita benahi adalah dalami ilmunya, ilmu untuk mengatasi dan mengobati penyakit hati tersebut. Gitu. Jadi kesimpulannya, menurut Imam Al-Ghazali itu Imam Al-Ghazali mengibaratkan bahwa sebagai ilmu adalah sebagai cahaya dan hati sebagai cerminnya. Kebahagiaan sejati adalah hasil dari pantulan cahaya tersebut, pantulan ilmu dalam hati yang bersih. Jadi saya ulang lagi bahwa ilmu itu adalah al-ilmu nurun, al-qalbu mir'atun. Jadi hati adalah cahaya, ilmu adalah cahaya, sedangkan hati adalah cerminan. Jadi hati akan mencerminkan sesuatu yang baik apabila ilmu yang diterima itu adalah ilmu yang benar. Sedangkan ilmu yang benar akan diperoleh, akan melahirkan kebijaksanaan dalam kehidupan apabila dia muncul dari hati yang bersih. Dalam praktiknya, seseorang hendaknya memulai dengan mencari ilmu tentang penyucian hati, kemudian mengamalkannya, serta senantiasa menjaga hati agar rendah, ikhlas, dan bebas dari penyakit hati. Demikian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu penyampaian dari narasumber. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Terima kasih moderator Ustazah Qamariatus Safitri dan semua pemateri yang sudah menyampaikan, seluruh mahasiswa, mahasiswi dan pemirsa yang saya banggakan. Terima kasih dan kita bersyukur kepada Allah masih kembali dalam kajian kita hari ini, yakni tentang hati
dan ilmu. Tadi sudah dijelaskan banyak hal tentang hati dan ilmu sehingga kita akan eh, lebih paham lagi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengamalkan ilmu dan bagaimana kita menuju kepada Allah. Saya akan mempertajam 5 hal penghalang ilmu tadi sehingga benar-benar paham. 5 penghalang hati dari ilmu. Apakah ilmu itu tentang ilmu yang kita pelajari, atau ilmu itu tentang ilmu mengenal Allah, apakah juga ilmu tentang mengenal diri, maka semuanya berlaku di sini. 5 penghalang hati dari ilmu. Yang pertama, hati belum mampu, nuqsanus surah atau nuqsaurul mir'at. Hatinya anak-anak yang belum baligh itu masih nukson. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ajaibul Qalb itu masih kurang. Sehingga kemudian itu juga yang mereka masih belum mukallaf, belum kena kewajiban. Sehingga sampai dia baligh. Jadi hati anak-anak itu masih nukson. Kenapa anak-anak bisa paham diajari ilmu? Katanya terhalang begitu ya. Maka bahasanya Imam Al-Ghazali itu yatajalla, tatajalla al-ulum. Ilmu itu bertajalli ya, benar-benar terlihat jelas di dalam benar-benar bermanifestasi, benar-benar jelas di dalam dirinya. Maka anak-anak itu masih belum mengerti dia. Walaupun anak-anak yang unik kadang berkata, ayo sholat dak disukai Allah gitu ya. Ayo sholat nanti masuk neraka, ayo sholat dan seterusnya. Anak-anak kecil ngomong gitu ya. Itu asal ngomong saja, dia tidak tahu secara tajalliyat apa itu Allah dan seterusnya. Walaupun mereka juga mengatakan, ini siapa yang ciptakan? Allah, begitu ya, sudah asal ngomong saja. Karena mereka belum mampu memahami secara tajalliyat mendalam tentang ilmu tersebut. Tapi bukan kemudian dia tidak mampu tahu ya, enggak. Artinya secara tajalliyat, secara hakikoh mereka tidak akan pernah mampu untuk diajak berpikir dan mengetahui secara mendalam tidak bisa. Karena masih nukson tadi. Kalau tidak percaya dipraktekkan gitu ya. Tidak ada anak kecil yang kemudian dia paham seperti kita tentang ilmu dan seterusnya. Tidak ada. Jadi itu karena nukson saja. Yang kedua, karena kotornya maksiat dan kejelekan. Dari banyaknya syahwat yang bertumpuk-tumpuk di permukaan hati. Ini bukan hanya syahwat ya. Hawa nafsu pun masuk ya. Di semua, karena maksiat itu kan dari hawa nafsu tadi. Apakah itu dorongan biologis, syahwatiyah, atau dorongan emosional, yaitu ghadab. Maka itu berupa kotoran maksiat dan itu bertumpuk-tumpuk di permukaan hati. Jadi tadi hadisnya sudah dijelaskan ya. Eh, Kalau tidak menghalangi laula yahumuna ala qulubi bani Adam begitu. Karena banyak maksiat, syahwat, hawa nafsu yang terus dilakukan, maka itu kemudian bertumpuk-tumpuk di permukaan hati. Jadi permukaan hati kemudian tidak bisa melihat gitu ya, karena terhalang oleh maksiat tadi. Kenapa orang yang berdosa ada yang pintar kok? Kenapa ada yang cerdik, dia suka berbohong, juga pintar ngomongnya. Kenapa mereka yang bahkan tidak beriman kepada Allah, para ilmuwan-ilmuwan barat begitu. Mereka juga pintar. Padahal kalau tidak beriman kepada Allah kan maksiatnya banyak. Tapi kenapa mereka pintar? Sekali lagi, bedakan antara ilmu yang hanya teoritis, itu ada di otak memori jasmani ya seseorang, dengan ilmu yang al-mahallu fil qalb, ilmu yang tempatnya di dalam hati itu. Maka saya kira al-ilmu fil qalbi, ilmu di dalam hati itu, ketika ilmu sudah merasuk ke dalam hati, tidak tersangkut di otak saja, maka
ilmu itu akan mudah diamalkan oleh tubuh fisik ini. Tapi ketika ilmu itu hanya berputar di otaknya saja, di jasmania, kan jasmania kita punya otak yang secara penelitian sains itu menyimpan memori jangka panjang, jangka pendek, dan seterusnya. Otak itu begitu mampu. Dan secara simultan itu juga ada peran hati kita, ruh kita yang menghidupi otak tersebut. Maka ketika ilmu itu sudah masuk ke dalam hati, fil qalb tadi, maka ilmu itu mudah dilakukan, mudah dilaksanakan. Dan saya kira itu juga yang menjadi bagian dari ilmu sadar dan bawah sadar dalam sebuah penelitian. Ya. Jadi ketika ilmu atau pengalaman sudah mendarah daging kalau bahasanya orang, atau bahasanya yang tadi itu bawah sadar, maka itu kemudian menjadi Naik gerak berarti. refleks, Ngajinya menjadi dibuka. hal yang mudah dilaksanakan karena sudah masuk ke bawah sadar tadi. Dalam bahasa ini saya kira pas ketika dibahasakan al-ilmu fil qalb. Ketika hati sudah masuk berada di dalam hati, ketika ilmu sudah berada di dalam hati, maka itu mudah dilakukan. Ini yang dimaksud kotornya maksiat dan kejelekan tadi, artinya ilmu itu benar-benar bertajalli seperti yang tadi disampaikan dan benar-benar ada di dalam hati fil qalb. Sehingga ini yang dimaksudkan adalah ketika hati tidak masuk ke ilmu, ketika ilmu tidak masuk ke dalam hati, sehingga ilmu itu tidak masuk ke dalam bawah sadar, maka ilmu itu sulit untuk diamalkan, dilakukan, sehingga tidak bertajalli tadi. Ini yang dimaksud dengan kotornya maksiat dan kejelekan yang bertumpuk-tumpuk di permukaan hati. Sehingga ilmu yang ada hanya sebatas retorika, hanya sebatas nempel di otak saja, itu tidak merasuk ke dalam hati, maka tidak bisa diamalkan. Sama saja kan, tidak ada ilmunya. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya kan sama-sama dengan yang tidak tahu gitu ya. Apa bedanya? Orang tahu tidak mengamalkan, orang tidak tahu tidak mengamalkan. Kan apa bedanya? Tidak ada bedanya kan. Jadi ya sama halnya dengan tidak tahu kan. Kalau tidak diamalkan. Sama halnya ilmu itu tidak ada di dalam hati. Tidak sejajar dengan hakikat yang dicari. Ini yang ketiga. Ini menarik ya. Kalau kita mengulang lagi keterangan syahwat dan ghadab ma'rifatun nafas kita sebelumnya. Fokus kepada ibadah badaniyah, ibadah zahir ya. Kita sholat, tarawih, atau ibadah pencaharian, ma'isyah. Orang bekerja ke sawah, orang bekerja di pasar, orang bekerja di kantoran, orang bekerja di tempatnya masing-masing. Tanpa merenungkan hadirah ilahiyah, hadirat ketuhanan dan hakikat-hakikat yang samar, maka tidak akan tersingkap kecuali apa yang menjadi fokus dari apa yang dia lakukan. Penjual di pasar, petani di sawah, pekerja di kantoran, dan dimanapun tempat mereka bekerja. Ketika pekerjaan yang ditekuni, dia merenungkan hakikat-hakikat ilahiyah. Dia merenung bahwa dirinya bekerja itu adalah lillahi ta'ala karena Allah. Dia renungkan apa yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan pertolongan dan kehendak Allah. Apa yang dia lakukan juga atas izin Allah. Ketika itu semua direnungkan, maka semua pekerjaan ma'isyah pencaharian tadi akan berkembang menjadi penyingkapan hakikat-hakikat dari kuasa ilahi. Dia akan tambah dekat kepada Allah. Demikian juga dengan sebaliknya, orang yang hanya ibadah zahiriyah saja, zikir, baca Quran, sholat, salawat, dia tidak pernah merenungkan dari penghambaan ibadah-ibadah tadi yang dilakukan. Tidak pernah merenung apa itu tujuannya dan mau kemana. Padahal itu adalah penghambaan kepada Allah, itu adalah penyucian kepada Allah. Itu adalah bentuk bagaimana hati ini suci dan mengenal ilahi. Maka hanya sebatas aktivitas biasa saja, tidak akan mampu menyingkap bagaimana dia semakin kenal kepada Allah, bagaimana dia semakin dekat kepada Allah. Karena
fokusnya hanya kepada zahiriyah saja. Nah, kembali kepada kajian syahwat dan ghadab tadi, hanya berfokus kepada kemauan syahwat dan ghadab saja. Syahwat seseorang itu akan menjadi tenang tentram ketika ibadah zahiriyah tadi dilakukan terus dia akan menjadi tenang dia dan syahwat ghadabnya akan jinak ikut tenang juga akhirnya ya. Akhirnya dia sholat itu nyaman, dia berzikir itu nyaman, dia baca Quran nyaman, dia baca sholawat nyaman begitu. Itu kenyamanan syahwat dan ghadab yang jinak tadi berbahaya ketika tidak ada perenungan tentang hakikat ilahiyah, hakikat ibadahnya. Artinya apa? Semua yang dilakukan itu harus disadari, harus direnungkan bahwa ini adalah untuk menghamba Allah, untuk mensucikan Allah. Jadi ketika kita sholat, kalau tidak mampu merasuk ke dalam hati ya, maka baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu tidak muncul pentasbihan kemahasucian Allah tidak muncul dalam hati kita. Walaupun paham maknanya misalkan maha suci Allah. Tetapi ketika yang melakukan bukan hati yang terdalam, maka tidak ada hal yang tawadu, tidak ada hal yang maha besar bagi Allah. Tidak muncul itu di dalam hati. Apalagi tidak ada perenungan makna oleh hati. Dia hanya sebatas syahwat ghadab saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Maka di mana kemudian letak penghambaannya dan muji kepada Allah, muja kepada Allah kan tidak ada kemudian. Nah, ini yang dimaksud dari tidak sejajar dengan hakikat yang dicari. Sehingga kita semua yang melakukan ibadah istiqomah setiap hari itu landaskan dengan hakikat yang dicari. Apa hakikat yang dicari? Menghamba kepada Allah. Ketika beraktivitas keluar rumah, mau kemana ya? Jadi kita ya Allah Bismillahirrahmanirrahim nawaitu lillahi ta'ala berdoa kepada Allah. Jadi itu adalah dalam rangka kita memautkan, mengaitkan hati, mentergantungkan hati, menta'alluqkan hati kepada Allah. Akhirnya hati paham ya, saya ke sana ini atas izin Allah. Saya berjalan ini atas kekuatan Allah. Saya berjalan ini niat lillahi ta'ala ibadah kepada Allah. Ini yang penting untuk selalu dilakukan oleh kita semua. Kata Imam Ghazali itu, "Falyuraqib kullu abdin harokatihi wa sakanatihi." Seharusnya setiap hamba itu mengawasi, falyuraqib, mengawasi gerak-geriknya, diamnya, seluruh aktivitasnya itu diawasi. Apanya yang harus diawasi? Apakah sudah lillahi ta'ala, apakah tidak, dan seterusnya. Yang keempat, hijab penghalang, sebab taklid buta yang mengakar dalam hatinya. Jadi ada orang sudah bening hatinya, bersih dia, begitu, ahli ibadah dia, sudah merenungkan hal-hal yang hakikat. Tapi kenapa ya kok belum tersingkap? Ini berkaitan dengan pertanyaan yang kemarin juga, mata batin, ainul basirah. Kenapa belum tersingkap juga ya itu? Lah itu karena ada hijab atau penghalang, ada taklid buta yang ada di dalam hatinya. Taklid buta itu hanya ikut-ikutan saja ya, atau fanatis saja. Enggak, ini kata guru ini sudah begini begitu ya. Tidak bisa ditawar, ini sudah begini kok, tidak bisa, ini sudah begini. Katanya harus begini dan seterusnya. Ya, jadi itu. Maka tidak bisa taklid buta begitu. Artinya harus senantiasa belajar, belajar, dan belajar, menambah ilmu, menambah pengetahuan, sehingga semakin tersingkap begitu. Kalau taklid buta kan tidak mau belajar. Dia. Kalau sudah seperti ini, seperti ini, dia statis, tidak dinamis. Dia tidak berinovasi, dia tidak berkembang. Ya. Beku, jenuh, statis. Ya. Maka tidak bisa. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengetahui arah yang dicari. Orang yang ingin tahu punggungnya maka butuh dua cermin yang searah depan belakang. Kalau orang potong rambut ingin tahu rambutnya yang di belakang kepala gitu kan cerminnya harus dua, ada di depan dan ada di belakang yang mengarah ke rambut belakang itu. Artinya apa? Dua ilmu yang dikawinkan, yang difikirkan itu harus dilakukan juga sehingga arahnya ketemu. Jadi tidak cukup hanya satu arah saja ilmu itu, harus ada minimal dua perspektif. Menurut ilmu Al-Quran, mengenal Allah bagaimana, menurut ilmu
tasawuf menurut ilmu dan seterusnya, sehingga dengan itu kemudian arahnya terlihat. Ada pertanyaan masuk, jika hati adalah cermin, apakah membersihkan hati sepenuhnya bergantung pada sumber cahaya ilmu? Bergantung pada sumber cahaya ilmu. Ya, ilmu dan amal yang akan mampu membersihkan hati ya. Artinya dengan ilmu kita tersadar. Oh iya ya, ini salah, ini benar. Oh, yang kedua yang mengamalkan itu dengan amal tadi. Oh ini kan salah, jangan diulangi, jangan dilakukan. Oh ini kan kurang benar, ya ditinggalkan. Oh ini benar, yang istiqomah, ayo dilakukan. Ya, harus begitu sehingga kemudian hati setiap ini bisa menjadi bersih. Jadi terus diawasi ya, tadi malam, kemarin sore, tadi pagi apa yang dilakukan dan seterusnya. Dan dikaji juga, saya tadi melakukan ini, A, B, C, D. Sekarang kondisi hati saya begini. Itu dikoreksi terus, akhirnya kenal ke dirinya. Jadi ketika kita ada yang salah, sudah kita bisa tahu sebabnya. Oh iya, tadi malam saya makan banyak, sehingga tidak mampu untuk sholat. Begitu. Sholat seharusnya saya sholat sekian rakaat, kemudian saya hanya sholat begini. Dan jadi dikoreksi terus begitu ya, maksiat-maksiat itu dan dampaknya kepada diri. Apa indikator konkret bahwa hati belum mampu seperti anak yang belum balik? Konkret indikator. Apakah ini soal usia, pengalaman spiritual, dan kualitas kesadaran? Dalam kitab yang saya baca, nukson tadi yang belum mampu itu hanya dicontohkan kepada anak-anak yang belum balik. Artinya ketika sudah balik, dia kan kena taklif ya, kena kewajiban. Maka saya rasa itu tidak nukson lagi orang yang balik. Tapi kenapa kita yang sudah balik lama ini ya, kemudian masih belum mampu juga kayaknya lah. Apakah pengalaman spiritual dan kualitas kesadaran? Iya benar. Semakin banyak pengalaman spiritualitas kita, itu akan semakin mendukung hati kita untuk menjadi bersih dan mengenal Allah. Semacam pengetahuan seperti ini. Pengetahuan semacam ini sangat penting karena inti dalam ilmu spiritualitas, karena inti di dalam ilmu hati, karena inti di dalam ilmu yang orang mencari Allah. Jadi ilmu ini, kajian ini sangat penting ini, sangat penting, wajib diketahui. Kalau tidak tahu ilmu yang semacam ini, dia berzikir, dia riyadhah, bisa nonsen, bisa tidak ada apa-apanya. Karena tidak tahu tadi itu ya. Kalaupun saya dibimbing guru, jangan taklid buta. Kalau taklid buta, tidak bisa. Orang itu harus dinamis, terus belajar, dan seterusnya. Jangan taklid buta. Kemudian yaitu ya pengalaman spiritual dan kualitas kesadaran itu mempengaruhi. Maka ayo kita semangat terus ya, berupaya membersihkan diri sehingga suatu saat bisa terbuka. Hati yang sudah sangat kotor ibarat cermin yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bercermin. Allah, enggak, saya kira ya kita ini tidak seperti cermin yang sangat kotor sehingga kemudian tidak terlihat ya. Saya kira masih bisa terlihat walaupun di celah yang mana. Cara atau kiat membersihkan hati yang sudah sangat kotor agar bisa bersinar, apa masih bisa? Mungkin ada trik dan cara. Kalau berpikir amaliyah kita ya, dari hidup, dari menghirup nafas hingga saat ini, atau dari balik lah hingga saat ini, seakan kotoran itu sangat, waduh, sangat banyak ya. Gimana kemudian untuk membersihkan gitu ya. Ya, berusaha lah begitu. Ya kalau kalau mau nekat itu uzlah itu ya. Uzlah 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun tidak keluar, dia zikir terus dan seterusnya gitu. Mungkin itu akan menjadi cleaning service yang paling mantap gitu, karena tidak ada waktu selain membersihkan diri. Kan setiap hari kita membersihkan terkotori kan itu setiap hari kita itu, karena kita hidup ya di ini, di lingkungan seperti ini. Kalau lingkungannya pas, uzlah ke Gua Hiro misalkan, ke Gua Madura di Pacudan atau kemana misalkan, tidak terganggu dengan apa-apa, dia menyendiri, mungkin itu akan lebih optimal, lebih maksimal. Maka karena tidak seperti itu, luangkan banyak waktu untuk refleksi diri, membersihkan diri, untuk ya beriyadah, begitu, mujahadah itu ya. Maka cara paling ampuh adalah ya mujahadah dan riyadah tadi. Riyadah dan mujahadah itu sesuai dengan kemampuannya. Barangkali nanti kita akan bisa bahas kembali bagaimana cara riyadah dan mujahadah yang pas sesuai dengan profesinya masing-masing. Baik, karena waktu sudah sampai, jadi bisa kita bahas di lain waktu juga tentang bagaimana cara kita membersihkan hati yang penuh kotor ini ya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Bapak atas eh, pemaparan dari jenengan. Eh, karena waktunya sudah habis, maka mari kita akhiri kajian Ramadan pada pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina warzuqna wa arina batin warzuqna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'aana Amin, waj'alna amin. lisan marhuman warzuqna min ba'di wala taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruman walhamdulillahi alamin. Baik, semoga apa LKS yang 2 kita pelajari pada pagi hari ini semoga dapat bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jangan beranjak dulu untuk semua anggota. Kita melakukan, diharapkan on kamera semua. Monggo yang belum on kamera kita. Mbak Ita Yuli, Ya Mbak, ini satu, minta tolong. iya ya, 1, 2, 3. Terima Lagi, kasih. lagi Mbak, saya Mbak. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih semuanya. Selamat aktivitas kembali. Pak Selamat fotonya dikirim Pak Selamat. Dan yang lain yang mau pemateri besok, tim editor menunggu. Siap. Pak Selamat, Hostnya Mas Fikri, ya. Pak Husni.